Gila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Oke, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, setelah kemarin kita melakukan konseling kelompok, jadi oke, untuk kemarin gimana? Kan tujuannya kan itu ya. Terus kenapa orang tua diajak lari gimana? Ya katanya sih bermacam-macam Pak. Ada yang katanya nggak tega kalau jauh. Terus Ada juga yang ada bapak juga bilang terus uangnya dari mana? Gitu ya. yang pertama nggak tega. Iya. Sebenarnya mama anak berapa tuh nggak tega? Anak pertama. Anak pertama penyakit. Iya. Terus biaya juga ya. Iya. Jadi untuk itu alasan orang tua Anda untuk Anda tidak boleh kuliah ya. Gak tega, mungkin gak ada promosi gitu. Terus kedua mungkin biaya. Terus keinginan sendiri sebenarnya apa ya? Ya ini kuliah. Seperti ya? Kuliah gimana? Insya Allah di UMS. Jurusan apa gitu ya? Dipersiapkan Di sini saya dulu PhD PhD kan? PhD kan? Dia punya kan terus untuk menuju itu kamu bisa bersiap belum? sudah. Terus untuk itu tanggapannya gimana? Ya. Aku kuliah bilangnya gitu. Oh, suatu saat nanti pasti jadi ibu rumah tangga. Jadi itu Terus kamu sendiri inginannya itu ya, ingin kuliah, ingin mengajar anak-anak juga, masih seperti itu. terus kendala selama ini untuk menuju kuliah kan? Ya biaya saja Iya ya. sama izin. Sama izin. Ya. Jadi untuk terus pertimbangan ibumu orang tuamu itu kamu pertimbangkan tidak? Berkat kuliah itu kamu pertimbangkan tidak? Atau mungkin ini kuliah tidak? Ya kalau saya lihat sih ya ini kuliah dulu aja. Ini ya. Emang orang tua yang punya seperti itu. Di pertimbangan seperti itu kan wajar, karena orang tua wajar ya untuk itu. Nah, dari pertimbangan itu kan Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri Pak. Jadi kalau memang orang tua khawatir ya kan harus jaga diri ya, jaga diri terus biasa biaya ya. Memang kuliah kan terlalu biaya, tapi kan banyak cara kampus-kampus yang menawarkan. Terus untuk seperti itu, apakah Anda sudah mencari informasi tentang kuliah sistemnya seperti apa, pembayar atau biayanya seperti apa sudah ada seperti itu? Sudah. Tidak. Tidak, jadi tidak mengetahui informasi tentang BDC ini. Iya. Tidak bisa cari informasi seperti itu. Sudah. Terus untuk syarat-syaratnya disebutkan dulu. Emang di rumah ya, di rumah orang tuamu emang sering datang kamu kan? Dalam artian dibatasi dalam pikirnya atau apa menyarukan sudah apa tidak diizinkan? Ya kalau diizinkan tuh izinnya doang, misalnya kan menginap kayak kegiatan menginap itu susah sekali. Bisa. Terus yang mendukung kamu untuk kuliah ada nggak? Yang siapa? Ya kakak saya, kakak ponaan. Mendukung. Jadi di sisi lain tentang kamu alasan tidak kita boleh kuliah seperti ini, di sisi lain kamu ada dukungan dari mak. Jadi semisal orang tua nggak milih juga nggak masalah. Saya
Saya sudah dapat itu, dari sudah dapat nilai. Wujudnya dari bidik misi sekarang kita di nah, itu. Jadi informasi tentang KIP cari aja nanti di websitenya ya. Iya. Dan diperbanyak pengetahuanmu masalah itu. Sambil nanti ngobrol dengan beberapa pada waktu santai, ya kita menjelaskan bahwa sesungguhnya itu banyak jalan menuju rumah. Ibaratnya untuk masalah biaya itu nggak terlalu. Coba zaman sekarang biaya kuliah itu sesuatu yang kalau anda nyerahkan biaya itu lucu. Soalnya biaya apapun sekarang bisa. Apalagi sudah punya KIP, nanti tinggal diurus itu. Dari KIP-nya nanti diurus. Karena kan di situ kan ada nomor biaya, namanya kan banyak ya itu dimasukkan. Nah pada waktu kamu daftar itu di universitas manapun kan. Sudah tahu kamu masuk ke sana itu ada berapa jenis lowongan yang bisa kamu masuki. Apa kan yang lihat? Di situ ada berapa pintu yang bisa kamu lewati untuk kuliah. Yang kamu tahu berapa? Pintu-pintu untuk kuliah dulu. Berapa? Terus lah kamu kok pengen kuliah terus lewat jalur mana? Ya, kalau bisa sih jalur prestasi. Jalur prestasi itu jalur apa? Jalur apa jalur prestasi? Ya kayak ikut lomba kayak gitu. Itu bukan jalur prestasi itu. Ada 3 jalur. Iya. 1 SNMPTN. Oh. Harus dari SNMPTN ya. Di situ jalurnya itu banyak. Kamu bisa milih 2 universitas, 2 jurusan. Itu yang dipakai nilainya sama piagam-piagam kamu selama prestasi itu di SNMPTN jalur undangan. Itu sekitar bulan Januari dibuka. Itu jalur pertama SNMPTN. Jalur undangan jalurnya di jalur undangan. Yang kedua SBMPTN, itu secara nasional. Itu bisa Anda gunakan untuk SBMPTN itu nanti tes. Kamu pilih di Surabaya atau di mana itu nanti tes. Tesnya secara nasional. SBMPTN. Yang ketiga itu UTBK, ujian tulis masuk kampus. Misalnya kamu milih kampus A, nanti ujian tulis kampus A seperti ini. Nah itu harus 3 pintu. Nah kalau kamu ingin masuk jalur yang mana itu kamu harus persiapkan dulu. Nah jalur undangan itu rapat semester 1 sampai semester 5. Ya itu dikumpulkan nanti disesuaikan. Ada itu nanti ditulis itu nanti operator sekolah kan operator sekolah itu yang bisa dibantu. Dan itu jalur undangan. Ya seperti kamu punya prestasi apa, punya sertifikat ya, itu bisa juga dari tingkat nasional ke tingkat kabupaten kan bisa jadi. Itu ada poinnya tersendiri. Terus kalau ada jurusan tertentu itu pakai portofolio. Misal kamu bidangnya silat, jadi kamu harus merekam kegiatan silat. Dan portofolio untuk itu jurusan olahraga itu. Tapi jurusan PGSD itu tidak ada. Hanya yang penting kamu masuk dulu. Dan nanti KIP-mu itu kalian pakai waktu ngurus itu. Ya itu bisa digunakan. Kalau kamu nggak bisa lulus kuliah, nggak lolos masuk jalur itu ya nanti kartumu juga tidak berguna. Ya terus kamu ngajukan bikin misi loh, nggak mau jadi diterima kok. Ini bikin misi, kamu harus diterima dulu. Jalurnya ada 3 itu. Nah, belum tahu 3 itu nanti ada bulan-bulan tertentu. Jadi mulai sekarang persiapkan aja nanti untuk dokumen kamu. Dokumennya itu rapot semester 1 sampai semester 5. Ya, bulan Desember itu kan ujian merasa Anda kurang mampu gitu.
untuk mata pelajaran sendiri kurang waktunya gimana? Kamu lemah di mana gitu maksudnya? Matematika, fisika, sama kimia. Oh, skill matematika sudah. Nanti ya udah jadi ya nanti untuk biar nilainya tinggi semua. Sekarang ada waktu kalau nilai sudah tinggi itu kan akan pengaruh di SNPTN juga itu. Jadi kalau nilaimu tinggi, nilai tinggi rapot ya semester 1, 2, 3, 4, 5 nah, kalau sudah tinggi nanti kan yang berjuang kan rapot nilai sama piagam gitu piagam penghargaan apapun itu berguna. Jadi ya dari situ kan nanti berguna lah. Setelah itu kan pengumuman. Kalau pengumuman itu kan diterima dan tidak. Kalau tidak, berarti Anda harus belajar lagi untuk SBMPTN. Ya, SBMPTN nanti ada triknya sendiri, nanti kita ngobrol lagi masalah itu. Yang jelas kalau kamu diterima di SNPTN, nanti baru kartumu diterima. Kartumu KIP kuliah atau gimana sih? Tapi kalau kamu nggak lolos ya kan itu. Ya sambil menenangkan orang tua bahwa kamu tidak apa-apa, orang tua jangan khawatir gitu. Benar. Itu kuncinya paling tenang khawatir terus untuk masalah biaya tenangkan orang tua bahwa ada keharusan. Usah tidak satu asa. Mau kuliahku gimana? Biayanya seperti apa? Susah gitu kan. Karena mah Anda kan bisa menjual karya gitu. Lewat aksen atau lewat apa itu di situ, tapi saran itu kan tidak. Kalau Anda bisa menulis, sering menulis tulisanmu aja itu ya untuk dimasukkan. Santai aja. Oke, bertanyakan lagi. Kayak yang masih bingung dalam artian mereka nanti saya setelah ini larinya kemana biar untuk mencapai keinginan itu. Kita tidak ya. Nah jadi bisa tahu ya, nanti saya harus masuk ke SNPTN. Gagal SNPTN ada SBM. SBM gagal ada UTBK. Ini strategi. Kalau di swasta ada yang namanya nanti jalur kader. Kalau belum mati nanti ada universitas mafia yang menggunakan jalur kader. Dan nanti kuliah nanti juga ada berapa kamu langsung lulus atau kamu ambil profesi. Itu juga ada ya. Jadi kalau guru jadi guru ya, saya jadi guru pilihan saya ini ya, itu ada berapa yang perlu dilakukan. Anda satu setelah lulus nanti ada program profesi atau kamu enggak, itu nanti aja. Tapi yang jelas hilangkan kekhawatiran orang tua Anda itu. Anda hilangkan dulu orang tua Anda itu biar gak khawatir itu nanti langkah-langkah Anda itu kan sudah bisa ya nanti. Dan gak kapan kita harus ngobrol dengan orang tua, kapan ngobrol terus menjelaskannya. Nanti saya menjelaskan sini. Pokoknya ini gitu. Mungkin ada cerita nanti bisa sharing-sharing lebih. Mungkin setelah ini kita lihat nanti gimana kamu dengan orang tua ngobrol itu sudah sejauh mana dapat izin atau restu kalau enggak gitu. Yang jelas nilai kamu harus dipertahankan ya. Oh nilai harus dipertahankan. Skill-skillmu untuk menunjang itu biasa.
Dah. Terima kasih Pak.